Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yang sepantasnya kita syukuri bersama. Karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat saya yang saya hormati, sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya tentang topik ibadah, yaitu keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ingin menyapa kalian yaitu dengan sapaan salam silaturahim, salam juga persahabatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan tentang keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang istiqomah itu apa. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian. Jadi kalau misalkan ada seseorang itu yang melaksanakan suatu perbuatan dan perbuatan itu terus dilakukan teguh pendirian menghadapi yang namanya cobaan, diuji dan juga tantangan yang begitu berat misalkan, maka dia tetap apa di situ sikap teguh pendirian dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Itu namanya sikap teguh pendirian. Konsisten. Makanya setiap orang yang punya sikap istiqomah, sifat istiqomah tersebut apa di situ? Orangnya selalu konsisten. Salah satu contohnya misalkan dia mengamalkan zikir. Misalkan yang diamalkan itu istighfar. Satu hari dia mengamalkan zikir istighfar tersebut 100 kali. Terus dilanjut 100 kali dengan tidak mengurangi jumlah kuantitasnya dan juga kualitasnya tetap ditingkatkan. Makanya di situ konsisten setiap hari dia mengamalkan zikir istighfar yaitu astaghfirullahaladzim. Istiqomah juga berarti apa? Dan tetap pada jalan yang benar. Jadi orang yang istiqomah di situ apa? Di situ orangnya tetap di jalan yang benar. Meskipun apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian yang sangat berat ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada situ dan dia tetap apa? Di jalan yang benar. Baik dalam hal ibadah maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi istiqomah itu misalkan apa di situ hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan serangkaian ibadah misalkan setiap hari, dan juga apa di situ hubungan dengan manusia, hablum minan nas ya, dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya misalkan hablum minan nas, yaitu dengan cara apa? Dakwah tentang keislaman, dakwah tentang ilmu. Makanya pada saat itu dia istiqomah menjalankan dengan cara mengajar, misalkan mengajar di suatu tempat atau lembaga. Itu hubungannya dengan manusia. Makanya pada saat itu orang yang melaksanakan yang namanya istiqomah orangnya dalam hal ibadah hablum minallah dan juga hablum minannas tetap dia lakukan. Meskipun misalkan
ada muncul yang namanya sifat rasa malas, maka tetap dilawan rasa malas. Karena sifat malas itu harus kita lawan, dan sifat malas apa di situ tidak baik bagi kita kalau misalkan dibiarkan saja. Istiqomah berarti mempertahankan kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah apa di situ? Mempertahankan yang namanya kebaikan yang kita lakukan. Nah, salah satu contohnya misalkan kita mempunyai amalan sedekah. Sedekah yang kita lakukan misalkan itu 2 hari 1 kali. Makanya di situ kalau misalkan orangnya istiqomah, niat istiqomah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, maka pada saat apa di situ mempertahankan kebaikan. Dua hari 1 kali sedekah, 2 hari 1 kali sedekah, sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah contoh dari kita apa? Mempertahankan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Karena sedekah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa di situ bisa meringankan beban dari orang lain karena kita memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Dan juga taat pada Allah. Jadi orang yang istiqomah ketika itu karena sudah berjalan pada jalannya Allah Subhanahu wa taala, teguh pendirian dan juga konsisten di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut apa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat maksudnya apa di situ? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan menghindari segala yang dilarangnya dalam segala keadaan. Jadi orang yang istiqomah di situ menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Menghindari semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya menghindari yang namanya perbuatan dosa yang dapat apa di situ menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hindari. Kalau misalkan orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala menghindari yang namanya perbuatan dosa, maka dia tergolong kepada orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih rinci tentang makna istiqomah. Istiqomah berasal dari kata istiqomah yang berarti tegak lurus. Ya, jadi yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah tegak lurus. Kenapa dikatakan sebagai tegak lurus kalau misalkan istiqomah? Karena orangnya itu konsisten. Setiap orang yang konsisten dan juga melakukan suatu perbuatan secara rutin, maka dia orangnya tegak lurus. Perbuatannya tegak lurus. Dan kalau misalkan sudah tegak lurus perbuatannya, maka itu apa? Tergolong kepada orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna istiqomah yang kedua apa di situ? Tetap. Orangnya tetap melakukan suatu perbuatan kebaikan, orangnya tetap. Meskipun misalkan terdapat gangguan dari orang lain, tetap dia lakukan. Salah satu contohnya misalkan musuh yang paling nyata yaitu misalkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan rasa malas itu sudah menghantui di dalam diri kita, maka sifat kita harus melawannya dan tetap melakukan suatu perbuatan yang baik yang sepantasnya kita lakukan setiap saat. Karena mengapa? Karena kita ingin mendapatkan yang namanya sikap istiqomah. Makna istiqomah yang selanjutnya apa di situ? Konsisten. Dalam Islam, istiqomah adalah sikap teguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi makna istiqomah itu kalau misalkan kita tinjau di dalam Islam, maka yang dimaksud dengan istiqomah apa di situ? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan kita
meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan yang namanya zikir, mendirikan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mana? Maka pada saat itu kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap teguh atau konsisten dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya istiqomah. Istiqomah merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam karena membawa banyak kebaikan. Ya. Seperti ketenangan hati. Jadi kalau misalkan orang itu menjalankan yang namanya sikap perbuatan istiqomah, khususnya dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa di situ? Mendapatkan ketenangan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Salah satu contohnya misalkan kita mendirikan sholat. Istiqomah dalam mendirikan sholat tepat pada waktunya. Kalau misalkan kita sudah sampai kepada waktu sholat subuh, misalkan sudah azan dan keadaan sudah bangun, maka langsung dirikanlah sholat. Jangan menunda-nunda dan juga lalai terhadap perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu apa di situ? Kalau misalkan kita melaksanakan dengan cara istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, pentingnya istiqomah apa di situ? Kemudahan dalam menghadapi cobaan. Setiap orang menjalani kehidupannya pasti menghadapi yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya cobaan itu butuh yang namanya solusi. Ya, solusinya itu adalah ilmu. Ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Dengan cara kita belajar. Salah satu contohnya misalkan dengan cara tidak belajar, misalkan mengamalkan yang namanya zikir. Zikir kalau misalkan diamalkan secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ilmu apa di situ? Menghadapi yang namanya cobaan hidup, menghadapi yang namanya tantangan hidup. Maka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan hidup yang kita lakukan, yang kita hadapi setiap harinya. Pentingnya istiqomah, terus yang selanjutnya manfaatnya apa di situ? Dan keberkahan dalam hidup. Nah, dalam menjalankan kehidupan kita setiap hari, kita apa di situ? Ingin mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Berkah artinya apa di situ? Yang kita lakukan mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan juga terlebih-lebih nantinya berharap kita apa di situ bermanfaat buat orang lain, berkah untuk orang lain juga. Keberkahan itu apa di situ? Bukan hanya buat diri kita saja, melainkan apa di situ buat orang lain juga. Nah, makanya di situ pentingnya yang namanya istiqomah. Apa di situ kita ingin mendapatkan yang namanya keberkahan dalam hidup. Kalau misalkan kita menjalankan ibadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan keberkahan dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Contoh istiqomah. Contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari antara lain apa di situ? Satu, menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh. Itu ada waktunya. Kalau misalkan kita sudah sampai kepada waktunya sholat yang 5 waktu yaitu sholat wajib, maka kita sepantasnya mendirikan sholat. Jangan lalai untuk mendirikan sholat. Meskipun berbagai macam cobaan, meskipun berbagai macam tantangan seperti rasa malas, rasa tidak ingin sholat dan juga sebagainya,
Maka untuk hal istiqomah dalam ibadah kita harus lawan rasa malas tersebut. Karena itu rasa malas yang dapat mengganggu keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah. Kalau misalkan kita lawan, maka kita sudah berhasil untuk menjalankan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh istiqomah yang kedua apa? Menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang menjaga kebersihan itu apa? Di situ sebagian dari iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat-malaikat Allah, iman kepada para kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada pada hari kiamat, dan juga yang selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di situ menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, menjaga kebersihan itu merupakan contoh ibadah yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga kebersihan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari iman, menjaga kebersihan. Contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang ketiga apa di situ? Berusaha menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita menjadi orang yang lebih baik itu apa di situ? Berusaha sebaik mungkin setiap harinya. Nah, terutama kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya kita usahakan untuk apa? Di situ bisa bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia dialah yang bisa apa? Bermanfaat buat orang lain. Contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya apa di situ? Mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Kalau misalkan kita sudah taat kepada peraturan yang ada di lingkungan sekitar, maka kita tergolong apa di situ? Istiqomah dalam hubungan dengan manusia. Dan itu sangat penting. Salah satu contohnya misalkan aturannya setiap warga yang ada di dusun ini, desa ini menjalankan yang namanya aktivitas misalkan kerja bakti dan juga bakti sosial pada hari ini dan juga jam sekian. Makanya dengan peraturan-peraturan seperti itu apa di situ bisa membangun yang namanya istiqomah dalam hubungan dengan sesama manusia. Hablum minannas. Misalkan itu dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 ada yang namanya bakti sosial. Makanya di situ kalau misalkan peraturannya baik, maka kita harus patuh terhadap peraturan tersebut. Ya, di situ ya, mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar itu bisa apa? Mengkondusifkan warga masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut. Pentingnya istiqomah dalam beragama. Istiqomah sangat penting dalam beragama karena membantu seseorang untuk tetap teguh pada keyakinan dan tidak mudah terombang-ambing oleh godaan duniawi. Jadi salah satu contohnya misalkan pentingnya dalam istiqomah khususnya dalam beragama apa di situ tujuannya? Dalam menghadapi cobaan, berbagai macam cobaan yang sangat berat, ya, yang sangat pelik di dalam kehidupan itu, khususnya dalam cobaan-cobaan dunia. Maka pada situ apa? Kalau misalkan kita menjaga keistiqomahan kita akan tetap apa di situ? Memegang teguh
iman kita dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan di situ orang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan rasa lapar, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan rezeki. Kalau misalkan dia tidak sabar orangnya, misalkan ada seseorang non muslim misalkan ya, yang mengajak dia misalkan pindah agama lalu menjanjikan kekayaan. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak menjalankan ibadah dengan cara istiqomah, maka dia bisa apa? Di situ terombang-ambing oleh godaan-godaan duniawi, yaitu adalah harta. Karena mengapa? Karena pada saat itu dia sudah merasa lapar dan tidak kuat, misalkan langsung berpindah agama karena hanya ingin mendapatkan dunia saja. Makanya di situ pentingnya istiqomah itu dalam beragama sangat penting supaya pada situ kita teguh pendirian dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam cobaan-cobaan duniawi. Cara meningkatkan istiqomah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan istiqomah adalah yang pertama apa di situ mencari ilmu agama dan memahami ajaran Islam. Jadi cara yang pertama apa di situ mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama itu untuk sekarang sangat mudah. Sekarang sudah sistemnya teknologi yang semakin canggih. Mencari ilmu di alam, di Google misalkan di aplikasi-aplikasi teknologi yang canggih di masa sekarang itu sangat mudah. Makanya di situ menggunakan teknologi sebijak mungkin, sebaik mungkin itu sangat penting. Salah satu contohnya misalkan mencari ilmu agama yang ada di internet ya. Maka itu sangat mudah sekali. Makanya di situ cara untuk meningkatkan istiqomah kita dengan cara mencari ilmu agama dan memahami ajaran Islam. Nah, kita harus mencari ilmu supaya kita lebih paham tentang ilmu-ilmu keislaman dan juga syariat Islam. Supaya apa di situ meningkatkan istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik atau lebih utama dari 1000 karamah. Cara meningkatkan istiqomah yang kedua, berusaha untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kita senantiasa menjaga keistiqomahan pada situ dalam berbuat baik kepada sesama. Salah satu contohnya misalkan kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, baik dalam hal material dan juga imaterial. Misalkan dalam hal material kita membantu orang lain misalkan dalam bentuk uang dan juga materi dan juga bahan makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, itu material. Dan juga kalau misalkan tidak punya untuk membantu yang material kepada orang lain bisa dengan cara apa? Imaterial. Salah satu contoh misalkan yang imaterial yaitu dengan cara membantu dengan apa di situ jasa-jasa kita, membantu dengan jasa kita yang membutuhkan pertolongan, atau bisa juga dengan cara membantu dorongan, support yang baik, support yang berbuat kebaikan misalkan, dan juga dalam hal doa kita merupakan apa di situ bentuk dari perbuatan baik kita membantu sesama, dan juga apa di situ menjauhi perbuatan buruk. Salah satu contohnya misalkan menjauhi perbuatan buruk yang apa di situ mengakibatkan yang namanya timbulnya perbuatan-perbuatan dosa. Makanya di situ kita harus menghindari dari perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan yang namanya dosa tersebut. Cara meningkatkan istiqomah yang selanjutnya yang ketiga apa di situ memperbanyak doa. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan keteguhan. Jadi kita karena pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau melakukan suatu perbuatan, maka apa di situ berusaha untuk berdoa terlebih dahulu.
yang berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya berkah ya. Supaya berkah. Yang kita lakukan itu perbuatan-perbuatan baik supaya menjadi berkah buat diri kita dan juga buat orang lain juga. Makanya di situ dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meningkatkan istiqomah yang selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan beriman. Nah, salah satu contohnya misalkan kita bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka apa di situ kita bisa terpengaruh dari orang-orang soleh tersebut. Apa yang menjadi terpengaruh? Kebiasaan perbuatan baiknya. Salah satu contohnya misalkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita berkumpulnya dengan orang soleh, maka secara otomatis apa di situ meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Meningkatkan keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya cara meningkatkan istiqomah ya, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir? Menghindari perbuatan yang dapat mengganggu istiqomah. Jadi kita harus menghindari setiap perbuatan yang dapat mengganggu keistiqomahan kita, khususnya misalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan kita mengamalkan yang namanya zikir. Ada yang namanya bisikan-bisikan yang tidak baik supaya kita menjadi rasa malas, supaya kita itu punya rasa malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus melawannya. Apa di situ? Menghindari perbuatan yang dapat apa di situ mengganggu istiqomah kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istiqomah. Orang yang menjalankan istiqomah itu nantinya apa di situ punya yang namanya keutamaan atau manfaat yang kita dapat dalam menjalankan keistiqomahan kita itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa hablum minan nas juga. Hidup tenang dan bahagia. Jadi keutamaan istiqomah yang pertama itu adalah hidup tenang dan bahagia. Kenapa bisa demikian? Karena seseorang yang menjalankan istiqomah, khususnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa di situ hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Sehingga kalau misalkan baik dan juga bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan menjadi tenang dan juga bahagia. Hubungan yang baik juga bisa dijalankan dengan apa di situ istiqomah hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Salah satu contohnya misalkan apa di situ berbuat baik kepada sesama, yaitu hubungan kita dengan manusia yang lain dan juga dengan lingkungan dan juga dengan alam semesta itu baik. Makanya kalau misalkan sudah baik hubungan dengan sesama makhluk, maka apa di situ kita akan mendapatkan hidup tenang dan juga bahagia. Keutamaan istiqomah yang selanjutnya diberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan. Ya, kalau misalkan kita menghadapi yang namanya cobaan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari apa di situ diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dan juga apa dalam menghadapi yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istiqomah yang ketiga diberi rezeki yang berkah. Jadi orang yang menjalankan istiqomah tersebut akan diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang menguntungkan, rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orangnya tetap berjalan pada kebaikan, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Keutamaan istiqomah yang selanjutnya dapat merasakan ketenangan hati dan jiwa. Jadi orang yang menjalankan keistiqomahan kita khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan ketenangan hati dan juga jiwa. Nah, dan juga yang selanjutnya apa? Di situ keutamaan istiqomah. Yang selanjutnya yang terakhir mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
kita dalam menjalankan keistiqomahan kita itu mendapatkan yang namanya keberkahan atau kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa di situ hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan kita tetap menjaga keistiqomahan, tetap konsisten, tetap berjalan pada jalan kebaikan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita baik yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan iman dan juga Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam YouTube saya dan juga view dan juga subscribe, ada juga like dan juga share. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang pahala khusus bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.